apa yang Bapak Ibu tadi baca dalam kitab suci, Alkitab kita, 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11, adalah sebuah fakta pengalaman sejarah umat Israel waktu itu, umat Allah yang tidak disembunyikan dan tidak diputarbalikkan. Bagaimana Allah mengalami sikap dari umat yang dicintai oleh Allah, umat yang disertai dalam perjalanan sejak dari Mesir. Allah yang merawat mereka, memberikan apa yang dibutuhkan umat. Allah menjadi raja atas mereka. Allah mengasihi mereka. Tetapi apa yang dilihat dan dicatat khususnya reaksi Samuel melihat umat yang datang, tua-tua datang kepada Samuel, ayat yang keempat. Mereka meminta seorang raja. Dan perkataan tua-tua Israel itu mengesalkan Samuel, ayat 6. Menarik Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata justru Samuel diberitahu oleh Allah sendiri apa yang dilakukan umatnya. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Akulah yang mereka tolak. Samuel kesal, apalagi Allah. Tetapi kemudian saudara Bapak Ibu, ayat yang ketujuh itu justru Allah mengatakan kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Allah tidak melawan atau bahkan membantah apa yang umat lakukan dan katakan. Kenapa Allah membiarkan? Kenapa Allah membiarkan umat itu menolak dirinya? Itu sama dengan satu peristiwa yang kita nggak sukai, kita alami. Bahkan apa yang kita lakukan pun, yang kita perbuat pun, yang mungkin mengesalkan orang lain seolah tidak ada yang menghalanginya. Kenapa Allah tidak mencegah? Kenapa Allah nggak langsung menghukum orang yang menolaknya? Tapi seolah dengan membiarkan itu membenarkan sikap mereka. Tetapi sejatinya kalau Allah membiarkan, tidak berarti dia membenarkan perbuatan umatnya. Termasuk ketika Anda menjadi korban, orang-orang di sekitar Anda yang tidak Anda kenal maupun yang Anda kenal, Anda dijahati. Anda meminta cegahlah dan hukum mereka.
tapi kemudian semuanya tidak ada yang menghalanginya, membiarkan. Dan apakah itu dibenarkan Allah, tindakan mereka kepada Anda? Tidak. Allah tidak pernah membenarkan yang tidak benar dilakukan, sekalipun terlihat dibiarkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena Allah menghormati Anda dan saya sebagai manusia yang Allah ciptakan sejak awal, bukan sebagai robot. Allah menciptakan Anda dan saya sebagai manusia secara terhormat dengan memberikan kebebasan kepada Anda dan saya dan kita manusia. Kehendak bebas itu ada dalam setiap manusia. Dan itulah yang sekarang pun kalau kita kaji tentang perilaku diri kita, kita mengakui kita memang ingin kebebasan berpikir, kebebasan bertindak atau berbuat, berkata. Kadang saking ingin bebas, kita cepat berbicara, telat berpikir. Itulah Anda dan saya, kita manusia. Mari lihat sekarang, apakah ada di antara kita yang berani mengatakan, saya tidak pernah berbuat kesalahan dalam hidup ini atau dosa di hadapan Allah? Angkat tangan Anda. Kenapa kita melakukan kesalahan, melakukan dosa di hadapan Allah? Pertanyaannya, kalau Anda tahu Anda sudah salah, Anda sudah berdosa, apakah Anda menghentikan itu? Apakah Anda bertobat? Sayangnya pada umumnya tidak. Maka seorang ibu akan selalu mengelus dada melihat anaknya yang berkali-kali sekalipun sudah diperingatkan, tetap melawan orang tua. Kenapa mereka nggak mau dengar? Kenapa seolah kata-kata yang baik yang disampaikan itu tidak ada artinya buat mereka? Nggak pengaruh. Karena Anda tetap berpegang kepada kebebasan berpikir, kebebasan berkata, kebebasan bertindak sesuai dengan perhitungan Anda. Tanpa seorang pun Anda inginkan intervensi diri Anda. Maka sekalipun Anda berbuat salah, Anda akan mengatakan ini tidak salah. Karena Anda selalu mencari logika pembenaran akan tindakan salah Anda. Dan karena itu maaf kalau saya katakan, dalam satu ibadah pengakuan dosa belum tentu seorang yang beribadah mengaku dosa sepenuh hatinya. Kesempatan diberikan mengaku dosa dalam satu ibadah minggu, tetapi tidak semua mengaku dosa. Kenapa? Karena hati Anda tidak kepada Allah. Hati Anda tidak kepada Tuhan yang Anda cintai. Katanya, mengaku dosa, iya Anda mengucapkan kata-kata penyesalan, tapi tidak dengan hati yang paling dalam. Maka seringkali dalam satu pengakuan dosa tidak berakhir pada pertobatan Bapak Ibu Saudara. Itu semua sekedar formalitas belaka. Bahkan dalam satu ibadah pun, kalau Anda masuk dalam ruang kebaktian seperti ini,
Anda memang bernyanyi, Anda memang mendengarkan kitab suci dibacakan dan khotbah. Anda memang mengikuti rangkaian kebaktian di dalamnya. Tetapi apakah dengan segenap hati itu dilakukan? Hati menjadi penting bagi Tuhan. Saya pernah juga khotbahkan tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 16 ayat 7. Ketika Allah meminta kepada Samuel, carikan calon pengganti Raja Saul dari anak-anak Isai. Samuel terpana, ganteng-ganteng, kekar, tinggi, cocok sebagai seorang pemimpin ideal. Dan seolah Samuel sudah menemukan calon raja kedua. Apa kata Allah? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Semua kita pun bisa merasakan sesuatu tindakan, suatu perkataan itu dilakukan, diucapkan kepada Anda, apakah dengan hati atau basa-basi. Dan Anda punya penilaian tersendiri tentang itu. Begitupun Allah, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika tua-tua Israel datang kepada Samuel menyampaikan permintaannya untuk ada raja seperti bangsa-bangsa lain, hati umat tidak lagi kepada Allah yang mengasihi mereka. Hati mereka sudah jauh dari Allah. Mereka sudah merasa tidak perlu Allah. Mereka nyaman dengan cara berpikir mereka yang tidak mengandalkan Allah. Logika dan hitungan mereka, Bapak Ibu Saudara. Hati mereka sudah jauh. Kalau ditanya, apakah kalian mengasihi Allah, hai umat? Bibir bisa mengatakan ya, tetapi hati tidak. Lain di bibir, lain di hati. Tetapi Allah membiarkan itu. Untuk apa? Selain bahwa memang Allah tahu manusia itu diciptakan terhormat, dihargai Allah akan setiap peristiwa penciptaan termasuk manusia itu mulia, sempurna. Kebebasan berpikir, kebebasan berkehendak adalah proses pembentukan kematangan keyakinan kepada Allah. Itu yang sedang berlangsung, Bapak Ibu Saudara. Berat ya, Allah harus berat menerima kenyataan itu. Tapi itu proses pematangan manusia, umat Allah. Sekalipun Samuel sudah beritahu konsekuensi seorang raja memerintah kalian, tapi mereka sudah tidak mendengarkan. Sekalipun ditindas, dianiaya, dijarah hartanya oleh raja, mereka tetap mengatakan tidak apa-apa. Karena mereka memang intinya tidak lagi mau dipimpin oleh Allah sebagai raja. Peristiwa kematangan seseorang dengan cantik dikisahkan di kitab suci kita dalam perjanjian baru.
kisah seorang anak yang meminta warisan ayahnya, lalu pergi berpesta foya-foya, menghabiskan harta warisan itu, senang. Walaupun bisa saja ayahnya berpikir lain, tetapi ayahnya membiarkan anak itu pergi merantau dengan harta warisan. Sampai di satu titik peristiwa, anak itu mengakui apa yang dia sudah lakukan itu salah. Dan dia bertobat. Dan dia balik. Dan apakah ayahnya menutup pintu? Tangannya terbuka untuk menyambut anak yang hilang. Karena hanya ada cinta bapa kepada anaknya, sekalipun anak itu sudah menyakiti si bapa. Proses pematangan. Maka tidak heran kalau saya katakan Bapak Ibu Saudara, secara psikologi kita ada satu titik orang lain gak pernah tahu suasana itu, tapi Anda tahu jelas di mana Anda teringat, di mana Anda diingatkan, suasana yang membuat Anda bisa mengatakan aku sudah salah. Siapa yang menegur Anda mengakui Anda sudah salah? Hati Anda mulai berbicara. Tapi kalau cowok lebih gengsi mengakuinya. Kalau cewek, perempuan mungkin akan cepat air mata. Tetapi setiap manusia akan mengalami itu. Maka situasi yang seperti itu, saudara, Bapak, Ibu, kegelisahan, ketakutan hingga sampai sebuah pengakuan dari Anda. Aku salah. Maafkan aku Tuhan. Tapi tidak seorang pun mendengar suara Anda di situ. Proses pematangan yang kiranya kalau itu terjadi dialami oleh kita, maka bijaklah ketika kita segera memperbaiki sikap kita, membarui budi kita. Jangan-jangan saat ini saudara Bapak Ibu, kita sedang euforia dengan kebebasan sebagai manusia, berpikir, berkata, bertindak. Tetapi ingatlah hari ini ketika Tuhan katakan, di saat kita mengakui apa yang sudah kita lakukan, tangan Bapa terbuka buat Anda. Orang yang hebat bukan orang yang bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang hebat, orang yang bisa tetap membuka hatinya, mengasihi orang yang jahat kepadanya, dan bahkan menunjukkan kebaikannya dari hati. Mudah? No. Nyandak mudah. Itu butuh penyangkalan diri Bapak Ibu Saudara. Anda harus kehilangan harga diri. Tetapi kekuatan Anda, hati ini, karena Roh Kudus. Caranya, buka hati. Biarkan Roh Kudus. Minta kepada Tuhan, tuntun aku Tuhan. Seperti umat minta, kasih kami Raja. Minta Tuhan, tuntun aku tetap punya hati yang mengasihi sepenuhnya. Mari Bapak Ibu Saudara, inilah yang sedang hilang dalam satu kehidupan kemanusiaan kita. Bukan soal Anda harus berbuat baik, Anda bisa berbuat baik. Bahkan Tuhan katakan,
Sesama orang Farisi saling berbuat baik. Bahkan sesama pemungut cukai saling berbuat baik. Nggak ada hebatnya. Tetapi ketika sebuah kebaikan dari hati yang paling dalam, karena hatinya kepada Allah, dikatakan Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita berada pada Allah sebagai harta kehidupan kita, satu-satunya yang kita miliki hanya Allah, harta kita, dan hati kita kepada Allah, maka hanya ada kasih Allah yang Anda hadirkan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidup kita dingin karena hati kita beku. Karena hanya itulah yang Allah mau nilai dalam kehidupan Anda dan saya. Dia tidak akan katakan berapa hartamu, berapa nilai EQ-mu, apa jabatanmu, apa statusmu. Tidak. Mungkin Anda merasa orang yang tidak lebih baik dari yang lain dalam hal pekerjaan, keseharian Anda, fisik Anda, mental Anda. Tetapi Tuhan mengatakan, aku melihat hatimu mendasari seluruh kehidupanmu kepadaku. Tuhan memberkati orang yang seperti itu untuk menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Setiap napas gerakan diri kita biarlah dengan hati kepada Allah. Rasa sayang kita kepada Allah juga manusia sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara. Bukan setengah atau bahkan kebekuan sehingga formalitas belaka dan kemunafikan. Ini khotbah terakhir saya di GKP Keramat. Sebagai gembala, izinkan saya mengajak umat jemaat GKP Keramat khususnya, bukalah hati Anda dalam setiap kebersamaan. Lihatlah mereka dengan hatimu. Bukankah Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau tahu bagaimana diperlakukan. Perlakukanlah kepada mereka dengan hatimu yang paling tulus. Inilah kehidupan jemaat Tuhan. Inilah kekuatan. Kita boleh miskin, gereja gak punya harta, gereja gak punya SDM yang hebat, gereja kita gak punya apa-apa yang bisa dibanggakan kepada banyak gereja lain atau jemaat GKP lain. Tapi ketika mereka masuk di depan gerbang GKP Keramat, mereka merasakan aura kasih Anda menyambut sepenuh hati, yang membuat mereka mengatakan, inilah gereja Tuhan. Senyum Anda, orang bisa menilai ada kasih apa tidak. Perlakuan kepada tamu, kepada siapapun, ada kasih apa tidak. Dan itulah kebanggaan kita, komunitas jemaat GKP Keramat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau ini gak dihadirkan, maka jujur Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita, pelayanan kita tidak akan menjadi berkat, malah akan menjadi kutuk buat siapapun yang ada di sini. Ini penting. Kenapa? Anda mau bawa pulang apa dari tempat ini, dari persekutuan ini, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa bawa berkat Tuhan kalau berkat Tuhan kita tolak? Karena kita nggak menerima Tuhan. Siapapun kita, anggota jemaat, penatua yang memimpin jemaat ini, kalau temanya Bapak Ibu Saudara disebutkan langsung, pemimpin yang memimpin dengan bijaksana, saya nggak usah ngomong itu lagi. Karena ini bicara kepada semua
bukan satu kelompok. Saya dan Bapak Ibu Saudara. Apa? Persembahkan kasihmu dan perjuangkan itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena nggak mudah berjalan dalam kasihmu kepada Allah dan sesama sepenuhnya. Kenapa? Karena Anda daging, saya punya keinginan, saya punya harapan, semua punya keinginan, semua punya harapan yang seringkali nggak sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan kita memilih, aku nggak mau seperti yang Tuhan minta, aku mau yang aku inginkan, kebebasanku diperjuangkan. Maka selama itu, kita hanya mengukir sampai berapa tahun kita hidup. Kita kejar. Maka setiap ulang tahun yang kita ucapkan panjang umurnya. Tapi di kalangan Yahudi tidak pernah ada ucapan ulang tahun. Dan tidak ada raya ulang tahun. Kalau Yesus merayakan ulang tahun di usia 33, mungkin dia bisa kaget. Karena di usia itu justru dia mati. Bukan berapa lama usia Anda hidup, tapi seberapa besar cinta Anda ada selama Anda hidup. Maka benarlah kalau Tuhan katakan jangan khawatir akan hari esok. Hari ini cukuplah akan hari ini. Karena hari ini ditunggu kasihmu, segenap hatimu. Bagi anak-anak di masa belajar Anda, belajar dengan sepenuh hati, bukan terpaksa. Kuliah dengan sepenuh hati. Bukan balas jasa atas kebaikan orang tua yang begitu repot dan berjuang buat Anda bisa sekolah. Bukan itu saja, tetapi karena Anda punya hati menjalankan kewajiban Anda sebagai pelajar. Sebagai bapak ibu yang masih aktif bekerja, atau bapak ibu rumah tangga, kepala keluarga, atau orang yang punya usaha, hidupkan itu. Disitulah kebanggaan seorang manusia di hadapan Allah dan kelegaan kita. Maka tepatlah dikatakan, berbagilah orang lebih memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi. Kenapa? Karena Anda memberi dengan hati yang paling dalam, yang Anda mau tunjukkan. Berbahagialah. Mari kita pulang dari tempat ini. Semua akan sibuk dengan aktivitasnya dan melupakan hari ini. Tapi selalu buka telinga Anda, buka hati Anda. Tuhan akan mengatakan, jangan tolak aku. Karena aku gak pernah menolakmu. Tapi justru milikilah kasihmu. Kasih yang kucintai. Kasih yang kurindukan. Dan semarakan di mana engkau kuutus. Di tempat ini Anda bernyanyi dengan hati. Anda berorganisasi dengan hati. Anda melayani dengan hati. Apa yang menjadi kebutuhan gerejamu? Jangan khawatir. Karena Tuhan pemilik gereja. Nikmati cintanya. Dan biarlah Tuhan menikmati cinta Anda. Sampai kematian kita. Amin.